Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Ma'asyaral mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini di program live interaktif Fatwa TV kesayangan kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan dibimbing oleh Ustadz Sofyan Baswedan hafizahullah ta'ala dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz Sofyan Baswedan di kediaman beliau di Solo. Naam, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fiik. Antum sehat? Alhamdulillah Ustaz bikhair walhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya juga sehat. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan. Baik Ustaz, insyaallah selama 1 jam mendatang kami minta waktu Ustadz membantu menjawab pertanyaan para pemirsa Fatwa TV Ustadz yang sudah masuk di ruang redaksi. Insyaallah. Bismillah. Naam. Juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV, bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Sofyan Baswedan hafizahullah ta'ala, tentunya dengan tema yang sudah ditentukan, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi 021 2123 2333. Naam. Sembari menunggu penelpon masuk, kita langsung saja ke pertanyaan pertama yang sudah masuk di Dewan Redaksi, Ustaz. Tafadhal. Naam, dari saudara kita Andika di Lampung. Kabupaten Lampung Tengah, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum dan tingkat kemudaratan musik? Karena ada pendapat yang membolehkan dan ada pula pendapat yang mengharamkan musik. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, tafadhal Ustaz. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Terkait dengan musik ini, tentunya pendapat yang melarang adalah pendapat yang paling kuat dalilnya. Sedangkan yang membolehkan itu adalah pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dan di sini beliau juga kontradiksi sebetulnya. Karena beliau menganggap lemah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya itu qala li Hisham bin Ammar atau qala Hisham bin Ammar, lalu menyebutkan sanadnya dari Hisham bin Ammar sampai kepada Nabi SAW yang beliau bersabda, sayakunu fi ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Al-hadis. Akan ada di antara umatku orang-orang yang menganggap halal musik atau menganggap halal yastahilluna al-hira. Al-hira itu maksudnya zina, ya, maknanya zina gitu ya, menghalalkan atau menganggap halal zina, wal khamr wal harir. Harir itu artinya sutra yang diharamkan bagi laki-laki. Ya, kalau bagi perempuan memang halal sutra itu, tapi bagi laki-laki haram. Wal khamra, dan khamr, wal ma'azif, dan suara alat musik. Di sini Nabi menyebutkan hal-hal yang memang sudah sama-sama dimaklumi keharamannya. Zina semua orang mengharamkan. Khamar juga begitu. Jelas sekali dalilnya. Nah, menurut Ibnu Hazm, hadis ini dianggap terputus sanadnya. Sehingga beliau tidak berpendapat sesuai dengan maksud dari hadis ini.
Namun anehnya Ibnu Hazm dalam kitabnya yang lain, kitab usul fikih, kalau nggak salah judulnya Al-Ihkam, beliau mengatakan bahwa ketika seorang perawi yang thiqah dan dia tidak dikenal suka melakukan tadlis mengatakan qala, ya, maka pada dasarnya dia mendengar hadis itu dari orang tersebut. Apalagi Hisham bin Ammar memang dikenal sebagai gurunya Imam Al-Bukhari, sehingga pendapat beliau ini sendiri adalah pendapat yang kontradiktif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya hujjah itu bukan pada pendapat namun pada dalil. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah beragama itu mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat orang. Kalau ada dua pendapat dalam satu masalah fikih dan masing-masing memiliki dalil, maka bagi yang bisa memahami dalil masing-masing, dia punya basic ilmu syar'i, hendaklah dia melihat dalil masing-masing. Mana yang lebih kuat, itu yang diikuti. Tapi bagi yang tidak bisa berijtihad karena keawamannya, maka hendaklah dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kalau sudah diberi fatwa oleh orang yang berilmu, maka ikuti fatwanya. Dan tentunya dia harus memilih yang paling berilmu, paling dikenal kedalaman ilmunya, ketakwaannya kepada Allah. Nah, pendapat dari madhab zahiri itu adalah pendapat yang dikenal di kalangan para ulama kita sebagai pendapat yang nyeleneh, istilahnya syadz. Bahkan An-Nawawi mengatakan at-tadayyun bil-zahiriyah tadayyunun syadz. Ya, beragama dengan konsep pemahaman yang madhab zahiri itu adalah cara beragama yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi intinya di sini yang paling kuat, ya, walaupun tidak ada ijma' memang, namun di sini jelas pendapat yang mengharamkan musik itu adalah pendapat yang paling kuat. Ya. Dan banyak juga dalil-dalil yang lain, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, bahwa suatu ketika beliau sedang safar bersama Nafi'. Ya, beliau mengendarai unta, kemudian Nafi' ada di sampingnya. Nafi' itu adalah bekas budaknya Ibnu Umar. Fasami'a sawta zummarah. Beliau secara tidak sengaja mendengar suara seruling. Ada orang yang meniup seruling, kedengaran suaranya oleh Ibnu Umar. Maka beliau mengalihkan arah perjalanannya sambil menutup kedua telinganya. Setiap beberapa saat beliau bertanya kepada Nafi', "Ya Nafi', atasma'?" "Hai Nafi', kau masih mendengar?" Gitu ya. Atasma', kalau Nafi' memberikan isyarat, masih beliau lanjutkan tutup kedua telinganya. Ditanya lagi, "Atasma', kau masih mendengar?" Sampai akhirnya Nafi' mengatakan tidak kedengaran lagi, baru dia buka. Ya. Dan sikap Ibnu Umar ini adalah sikap dari sahabat yang terkenal demikian antusias mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah beberapa alasan yang menunjukkan diharamkannya musik, karena memang adanya hadis tadi dari Nabi dan sikap para sahabat tadi, kemudian juga pengaruh daripada musik yang itu melalaikan. Ya, orang kalau sudah asyik mendengarkan musik, dia akan lalai. Ya, tidak akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu akan melalaikan dia. Dan biasanya juga musik itu dibarengi dengan nyanyian. Yang mana nyanyian ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun, ya, alladzina hum bukan di surat Ar-Rum kalau nggak salah, ya.
alladzina wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ada di antara manusia yang suka membeli perkataan yang tidak berguna. Apa yang dimaksud perkataan yang tidak berguna ini? Dan ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dengan bersumpah 10 kali, wallahi sampai 10 kali. Innahul ghina, itu adalah nyanyian. Sehingga dari berbagai dalil ini jelaslah yang mengatakan bahwa musik itu haram, itu adalah pendapat yang sangat kuat dalilnya. Justru yang menghalalkan itu bukanlah pendapat-pendapat ahlul ilm yang terkenal dengan keistiqomahannya. Ya, namanya juga manusia, pasti ada salahnya. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. disampaikan Silakan. pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, kan kalau saya pernah baca dan lihat gitu mengenai bacaan setelah waktu azan setelah asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Tapi saya baca juga di waktu doa zikir pagi petang itu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Apa ini dua-dua hadisnya sama atau ini memang begini harus dilakukan atau dipilih yang mana yang lebih bagus gitu. Terus yang kedua ini satu lagi Ustadz mengenai bacaan waktu ya Allah lupa saya tadi. Bacaan itu aja lah dulu Ustadz. Jadi ada satu lagi yang saya juga agak ini syahadat membaca syahadat yang Ibraniyah itu kan Ibrahimiyah itu kan agak panjang Ustaz. Kalau kita ingin memperbanyak, apakah boleh kita membaca Allahumma salli wa salli ala rasulika Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Nabi Muhammad, itu aja kita perbanyak. Apakah itu sudah sama dengan salawat yang Ibrahimiyah? Itu saja pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan doa, memang dua-duanya disebutkan dalam hadis ya. Yang pertama hadis riwayat Muslim terkait dengan anjuran untuk membaca selepas mendengar lantunan azan, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula. Ya, kemudian raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula. Ini hadisnya riwayat Muslim, sebentar saya. Wa bil islami dina. Ya. Man yasma'u al-muadzin, ketika barang siapa yang mendengar muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika mendengar muadzin bersyahadat, kemudian dia mengatakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuh. Dia akan diampuni dosanya. Ini jelas, ini riwayat Muslim sahih. Adapun yang zikir pagi dan petang, di riwayatnya juga disebutkan man qala hina yusbih, barang siapa berkata ketika di pagi harinya membaca doa tersebut, berarti ini kaitannya dengan zikir pagi dan petang. Sehingga dengan demikian ini adalah dua sebab yang berbeda, Bu. Jadi ketika ibu mendengar muadzin mengucapkan tasyahud, dianjurkan membaca doa itu, dan ketika pagi dan petang juga dianjurkan membaca doa itu, walaupun hadis yang berbicara tentang anjuran membaca doa di pagi hari itu mengandung sedikit kelemahan. Ya, ini hadisnya mursal. Namun dalam bab zikir sifatnya jika
eh, diniatkan untuk mengisi waktu dengan zikrullah atau dengan bacaan-bacaan doa-doa, maka itu lebih longgar ya. Yang penting kita tidak meyakini sesuatu itu dianjurkan, disunnahkan, kecuali bila dalilnya valid ya. Apabila dalilnya mengandung kelemahan, maka kita mengamalkannya mimbabil ihtiyat, dalam rangka ya berhati-hati. Seandainya memang itu diajarkan oleh Nabi SAW, maka insya Allah akan ada pahala sesuai yang dijanjikan. Namun jika tidak, maka ya sifatnya hanya ihtiyat saja, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang diyakini pasti akan mendapatkan apa yang disebutkan, karena derajat hadisnya mengandung sedikit kelemahan. Adapun terkait dengan sholawat Ibrahimiyah, tentunya yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah karena lebih lengkap. Namun jika yang ditanyakan apakah sama dari segi keabsahannya, maka sama ya, selagi sudah ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berarti sudah dikatakan bersolawat ya. Adapun afdholiyahnya, maka yang paling afdol adalah as-sholawah al-ibrahimiyah. Nah, wallahu a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara kita Adi Permana di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya bekerja di sebuah tim pelayanan dan ketua tim sedang dievaluasi oleh para bawahannya untuk perpanjangan dirinya sebagai ketua tim. Dan penilaian saya tidak mau beliau untuk menjadi ketua tim dengan pertimbangan cara beliau memimpin. Apakah saya salah Ustadz? Apakah saya termasuk menzalimi beliau? Mohon jawabannya Ustadz, jazakumullah khairan. Tadi coba diulangi sedikit. Nah, dia tidak mau memilih karena apa itu? Tidak, ketua tim pertimbangan cara beliau memimpin. Ya karena sifatnya pilihan ya, kan tidak harus memilih. Ketika dinilai misalnya dia kurang layak dan hak pilih itu adalah sesuatu yang bebas untuk digunakan dan diarahkan kepada siapa yang menurut si pemilih itu layak, dan dia di sini menganggap cara dia memimpin tidak layak, maka tidak berdosa di sini. Ya, tidak berdosa. Naam, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Dari saudara Arman Maulana di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Ustadz, apakah boleh sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 kali, Jumat dan Sabtu? Tapi kami Idul Fitri pada Jumat. Apakah boleh sholat hari Sabtu juga? Syukran, barakallahu fikum. Allahu a'lam, la adri, tidak tahu ana. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara Baso Sudirman di Malaysia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya, ana berasal dari Sulawesi, merantau di Malaysia sebagai TKI. Pertanyaan ana, apa hukumnya menyampaikan khutbah Jumat dengan membaca buku kumpulan khutbah Jumat? Karena ana di sini menyampaikan khutbah dengan menggunakan kumpulan buku khutbah, salah satunya kumpulan khutbah Jumat Imam Abdurrahman As-Sudais. Mohon penjelasannya Ustadz, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Tidak ada masalah. Yang penting cara menyampaikannya sesuai dengan aturan-aturan tentang tata cara khutbah ya, yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, seperti dengan mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan syahadat, sholawat, ya, ada wasiat untuk bertakwa. Setelah itu silakan membacakan kumpulan khutbah, tidak ada masalah. Naam, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara Dean Akila, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Indonesia. Ustadz, afwan izin bertanya, apa hukumnya melakukan
live atau secara langsung di TikTok. Mengingat penonton di TikTok banyak, meskipun lawan jenis, dan mereka melakukan obrolan-obrolan yang menurut Ana bermudah-mudahan dengan lawan jenis untuk menarik agar mereka tetap menonton live-nya. Apa hukum uang yang dihasilkan dari live tersebut? Karena ada keluarga Ana yang kecanduan live dan nonton live walaupun sampai bergadang. Tapi kalau diingatkan dia beralasan bahwa hal ini menghasilkan uang. Nah, maksud. Ya, apa yang ditonton ya? Sekarang nggak jelas itu. Yang ditonton itu apa? Kalau yang ditonton kajian ilmiah atau yang ditonton adalah sesuatu yang sifatnya tidak mengandung yang diharamkan oleh Allah, ya maka pada dasarnya menonton tidak dilarang di sini. Namun dari redaksi pertanyaan sepertinya di situ ada hal lain selain menontonnya. Saya belum punya gambaran yang jelas seperti apakah live di TikTok itu. Kalau memang ada hal-hal yang dirasa mengganjal dalam hati, tidak nyaman, maka itu indikasi dosa. Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm, al birru matma'annat ilaihi an-nafs wa tatma'anna ilaihi al-qalb wal itsmu ma haka fi nafsika wa taraddad. Wa in aftaka an-nas wa aftauk." Ya. Perbuatan baik itu adalah sesuatu yang menimbulkan ketenangan, ketentraman dalam batin. Sedangkan dosa itu sesuatu yang menggelitik, yang mengusik. Walaupun sudah difatwai oleh orang-orang, kamu masih merasa tidak nyaman, ya maka itu indikasi dari dosa. Di riwayat yang lain, wal itsmu ma haka fi nafsika wa taraddad wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang menimbulkan keraguan-raguan, ketidaknyamanan, dan engkau tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jadi kalau masih ada hal-hal yang menggelitik, yang meragukan, tinggalkan. Ya, ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan hal-hal yang masih membuatmu ragu kepada hal-hal yang jelas. Nah, kan pencari penghasilan kan tidak harus dengan cara-cara yang mengandung syubhat seperti itu. Ya, masih banyak cara-cara lain yang Allah halalkan dan lebih berkah tentunya. Allahu a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khairan. Wa iyyakum. Ada penelpon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya Ustaz. Silakan disampaikan. Misal kita kan sebagai mahasiswa atau guru kan diharuskan untuk mengikuti upacara bendera Ustaz. Jadi dalam upacara ini ada musik Ustaz. Jadi apakah kita juga dianjurkan untuk nutup telinga saat mendengarkan musik itu Ustaz? Ya, kira-kira kalau tutup telinga ada sanksinya nggak? Nggak ada sanksinya sama sekali. Ya. Ya, kalau nggak ada sanksinya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada sanksinya, ya Anda tidak diharuskan dalam hal ini untuk menutup telinga, namun berusaha untuk tidak konsentrasi aja pada musiknya. Karena yang dilarang itu istima'. Ya, istima' itu sifatnya mendengarkan dengan menikmati dengan konsentrasi. Tapi kalau kita lewat di sebuah tempat dan secara tidak sengaja terdengar, namun kita nggak bisa menghindar, ya, maka insya Allah itu dimaafkan oleh Allah SWT. Yang penting kita tidak konsentrasi ke situ. Ya. Sekolah Ustaz, jazakumullahu khair. Oh iya, Kom. Tayyib, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Evianti Darman, Banten, Kota Tangerang, Indonesia. Bismillah.
Untuk hari raya kita wajib mengikuti suami atau pemerintah. Bagaimana hukumnya apabila tidak mengikuti perintah suami, demikian juga mengikuti perintah mana yang lebih utama? Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk hari raya, gimana tadi? Untuk waktu hari raya kita wajib mengikuti suami atau pemerintah. Bagaimana hukumnya apabila tidak mengikuti perintah suami, demikian juga tidak mengikuti pemerintah, mana yang lebih utama? Jazakallah khairan. Sulit nih menjawab pertanyaannya ya. Ya sebetulnya itu yang diikuti adalah yang sesuai dengan kriteria daripada hari raya itu sendiri sebetulnya. Karena kalau dikatakan mengikuti pemerintah, ini juga nggak mutlak. Kalau dibilang mengikuti pemerintah dan misalnya jelas-jelas sudah muncul hilal, banyak yang menyaksikan, dibilang belum muncul, maka di sini akan ada kontradiksi antara kewajiban mengikuti hadis Nabi dengan apa yang diumumkan oleh pemerintah. Dan kaidahnya adalah la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Kalau memang hilal sudah kelihatan banyak saksinya dan orang-orang itu adalah orang-orang yang thiqah, atau ada lembaga-lembaga yang terpercaya, yang kredibel, yang melakukan ru'yah dan menyatakan sudah kelihatan, namun kemudian diumumkan belum kelihatan, berarti di sini sama dengan besok diperintahkan untuk puasa padahal sudah bukan saatnya untuk berpuasa. Kan haram berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Nah, nggak mungkin dikatakan tetap ikut pemerintah dalam kondisi seperti ini. Ya. Dan tidak demikian juga kalau suaminya memerintahkan sesuatu yang berbeda dengan pemerintah. Jadi bukan yang diikuti bukan ini perintah suami atau ini perintahnya pemerintah, bukan, tapi mana yang perintahnya itu sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kalau itu perintah suami ya ikuti. Bukan karena suami, tapi karena apa? Karena memang yang dia perintahkan itu sesuai dengan aturan kapan seseorang harus menghentikan puasanya dan berhari raya, yaitu apabila terlihat hilal 1 Syawal. Disaksikan oleh paling tidak ada 2 orang, laki-laki ya, 2 orang yang sudah balik, yang thiqah, yang melihat kemunculan hilal tersebut. Tapi kalau perintahnya tidak berdasarkan apa-apa, hanya berdasarkan hitung-hitungan, hisab, ya, maka itu tidak menjadi sesuatu yang harus ditaati. Karena Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berhentilah puasa ketika kalian melihat hilal yang satunya lagi, yaitu hilal Syawal. Wallahu a'lam. Naam, syukron wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Fatimah, Jambi, Kabupaten Batanghari, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Semoga para Ustaz Fatwa TV dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau nanya Ustaz, bagaimana adab ziarah kubur sesuai sunnah? Apa betul ketika ziarah tidak boleh mencabut rumput yang ada di atas kuburan? Jazakallah khairan. Kalau tidak boleh mencabut rumput di atas kuburan, saya belum pernah mendapatkan ya landasan hukumnya apa itu. Adab ziarah kubur secara umum adalah pertama niatnya untuk pilih salah satu, boleh dua-duanya ya. Kalau yang diziarahi adalah kuburan kaum muslimin, maka ada 2 alasan. Yang pertama untuk mengingat akhirat atau mengingat kematian. Yang kedua adalah untuk mendoakan mereka ya. Memintakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka, melindungi mereka dari siksa kubur dan seterusnya. Adapun kalau yang dikunjungi adalah kuburannya non-muslim, maka boleh dengan niat mengingat kematian. Tapi bukan untuk mendoakan ampunan bagi mereka, karena orang-orang yang zahirnya mati dalam keadaan
kafir tidak boleh didoakan untuk mendapatkan ampunan, ya. Tapi kalau kita berkunjung sekedar untuk ingat kematian, maka itu tetap dianjurkan. Kemudian anjuran berikutnya kita membacakan doa ketika kita masuk kuburnya orang-orang beriman, kuburnya kaum mukminin. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Ya, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang artinya salam sejahtera kepada kalian wahai para penghuni negeri. Maksudnya negeri tempat ini ya. Dari kalangan orang-orang yang beriman, kalian yang telah mendahului dan kami akan mengikuti. Kami mengharap agar kalian dan diri kami mendapatkan afiyah, artinya dijauhkan dari bala. Kemudian ada anjuran untuk melepas alas kaki, ya, berjalan dengan melepas alas kaki. Kemudian ketika kita ingin berdoa, maka menghadapnya ke kiblat. Ya, silahkan doakan kerabat ataupun orang tua atau teman atau kaum muslimin secara umum, doakan agar Allah mengampuni dosa mereka, melapangkan kubur mereka, ya, dan mengangkat derajat mereka, menerangi kuburnya. Tapi jangan minta apapun kepada siapapun yang sudah mati. Jangan minta apapun kepada siapapun yang sudah mati, karena itu adalah syirik akbar. Orang mati tidak bisa melakukan apapun. Ya, siapapun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah mati, selesai sudah. Dia itu butuh didoakan, bukan butuh dimintai sesuatu. Kemudian tidak ada anjuran untuk mengkhususkan hari tertentu atau bulan tertentu untuk ziarah kubur. Kemudian jangan sengaja melakukan safar semata-mata untuk ziarah kubur. Ini juga terlarang. Ya. Ziarah kubur tanpa safar silahkan. Tapi kalau safar jauh-jauh dari satu daerah ke daerah lain, tujuannya apa? Mau ziarah kubur. Nggak boleh seperti itu. Nabi SAW yang melarang. Ya, bukan saya yang melarang. Nabi yang melarang. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan sengaja melakukan perjalanan jauh alias safar kecuali untuk mengunjungi tempat tertentu dalam rangka ibadah, kecuali kalau itu adalah salah satu dari 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu diantara adab-adab ziarah kubur yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, sepertinya barusan adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami sampaikan. Dan dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, berakhir juga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Wa iyyakum barakallahu fik. Juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV, terkhususnya bagi yang menggunakan layanan interaktif ini dan yang ikut berpartisipasi dalam program live interaktif kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian mewakili seluruh kerabat kerja, mohon maaf apabila ada kesalahan, izin pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.